Benda-benda ini bisa dijual untuk mendapatkan uang. Nek, akhirnya aku menemukanmu. Cepat dan bayar hutangmu 200.000. Kapan kau akan mengembalikannya? 200.000. Abiau, itu 50.000. Jangan khawatirkan bunganya. Cepat dan bayar aku kembali. Aku punya uang nih, ambil dulu. Sisanya akan kuberikan kalau sudah ada. Kau memperlakukanku seperti pengemis. Cepat bayar aku kembali. Bioge, cewek ini lumayan cantik. Kita bisa dapat 200.000 untuknya di pasar gelap. Tidak, kalian tidak bisa. Kalian mengambil tujuku. Ini ilegal. Bawa gadis itu. Tidak, tidak. Berhenti. Kau mau ikut campur urusan kami? Kami akan menghajarmu juga. Bagaimana jika aku tetap ikut campur? Sepertinya kau cari masalah. Saudara-saudara, hajar dia. Lumayan juga, nak. Kau punya beberapa jurus. Sekarang kau akan mati. Itu tangan yang memukul ibuku. Tanganku. Tanganku patah. Pergi dari sini. Tunggu saja kau. Ibu, nah. Benarkah kau? Kau kembali. Ibu, ini aku. Aku kembali. Nah. Kau di mana saja selama ini? Tahukah kau? Ayahmu dan aku mencarimu kemana-mana. Kami berharap setiap hari, memikirkanmu setiap malam, merindukan kepulanganmu. 6 tahun. Kau membuatku sakit, nak. Bu, aku bergabung dengan tentara, pasukan khusus. Kami tidak diizinkan menghubungi keluarga kami. Bagus. Senang kau kembali. Bu, siapa gadis kecil ini? Namanya Kiki. Dia anakmu dan Siun. Dia anakku. Oh, Kiki, bukankah kau merindukan ayah dan ibumu? Cepat, panggil dia ayah. Bukan, dia bukan ayahku. Dia benar-benar ayahmu. Ayolah, panggil dia. Ayah. Ibu, aku sudah lama pergi. Wajar kalau dia nggak mau manggil aku ayah. Bisa dimaklumi. Kiki, nenek, aku merasa sakit. Bu, ada apa dengan Kiki? Kiki menderita leukemia. Untuk mengobatinya, ayahmu dan aku menghabiskan semua yang kita punya. Kita tidak punya pilihan selain meminjam 50.000 dari Sang Biao. Tapi sekarang, dia ingin 200.000 kembali. Begitulah cara lintah darat beroperasi. Tapi mulai sekarang, dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Benarkah? Benar, Bu. Bagaimana dengan Siun? Apa dia tidak peduli padamu? Bukan begitu. Saat Kiki berumur 2 tahun, keluarga Ling memaksa Siun untuk pergi bersama mereka. Ayahmu pergi untuk berunding dengan mereka. Dan berakhir dengan kaki patah. Keluarga Ling, 6 tahun lalu kau membuang tubuhku di sungai Dongjiang. Sekarang kau telah mengambil istriku dan melukai ayahku. Aku bersumpah. Aku tidak akan tenang sampai aku membalas dendam. Biaya konsultasi adalah 100.000. Bocah, apa kau gila uang? 100.000 hanyalah harga awal. Jika aku menemukan kasus yang sulit atau rumit, setidaknya 1 juta. Singkatnya, selama pasien masih bernapas, aku bisa menyembuhkan mereka. Bahkan direktur rumah sakit pertama Jiang Zheng tak berani berkata begitu. Bocah tengil, kau takut lidahmu tercabut angin. Pergi. Omong kosong. Kalau 2 bola itu tak menggantung di sana, kukira kau mau terbang ke langit. Tak perlu cari lagi. Orang ini pasti penipu. Cepat panggil polisi. Tuan apa? Kau sungguh bisa menyembuhkan segala penyakit. Tentu saja, kalau begitu ikutlah denganku sekarang. Ibu. King Cheng, aku baru saja mendengar tabib Dewa Jiang bilang kalau ayahmu tak punya banyak waktu lagi. Apa benar? Jika ayahku mati, apa gunanya aku hidup? Nyonya, orang mati tak bisa dihidupkan kembali. Turut berduka cita. Memang. Bahkan tabib Dewa Jiang pun tak dapat menyembuhkannya. Tak peduli siapa yang datang. Kurasa tak ada yang bisa dilakukan. Aku bisa menyembuhkan penyakit ini. Bahkan tabib Dewa Jiang pun tak dapat menyembuhkannya. Siapa ini? Bu,
Bu, ini tabib dewa yang kubawa. Katanya dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Ki bisa menyembuhkan segala penyakit. Tak seorang pun pernah berani sesumbar seperti ini di depanku. Bolehkah aku bertanya, kau lulusan sekolah kedokteran mana? Aku bukan lulusan sekolah kedokteran. Di mana kau menemukan orang ini? Aku menemukannya di jalan kaki. Bahkan tabib Dewa Jiang pun tak dapat menyembuhkannya. Jadi dia dukun gadungan. Ingin menipu keluarga Lin. Percaya atau tidak kupanggil polisi dan kau akan kubuang ke penjara. Nyonya, kondisi pasien ini hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Hanya satu pertanyaan, obati atau tidak? Obati, akan mengobati dia. Minggir. Kepala keluarga Liu tidak menderita penyakit biasa. Itu roh jahat yang merasukinya. Sebelum dia jatuh sakit, apa dia pergi ke suatu tempat dengan energi yin yang berat? Ayahku pergi ke pemakaman untuk memberi penghormatan kepada kakakku. Jadi begitu. Iblis busuk. Dewa ini ada di sini. Tunjukkan wujud aslimu. Hancurkan. Ayah, suami. Teknik dewa. Metode dewa. Tuan Yi, kumohon, terimalah aku sebagai muridmu. Aku tak akan menerima murid. Tapi kalau aku punya waktu, akan kuberikan beberapa petunjuk. Aku merasa terhormat. Apa yang terjadi padaku? Suamiku, kau sakit parah. Tabib dewa muda ini menyelamatkan hidupmu. Kau penyelamatku, Tuan muda. Terimalah hormatku. Tuan Liu, kau baru saja pulih, tak perlu formalitas seperti itu. Ini berisi 100 juta, kata sandinya 60, anggap saja sebagai bayaranmu. Ini untuk kediaman Kaisar, kunci villa Kaisar nomor 1. Villa ini hadiah untuk Tuan Ye. Bolehkah aku tahu nama terhormatmu? Ye Biksuan. Tuan. Kita harus berteman dengan orang ini. Kemungkinan besar dia ahli pengobatan dan bela diri. Apa? Seorang Grandmaster. Aku belum pernah melihatnya. Tapi aku tahu, kalau 4 dewa perang lonceng telah mencapai ranah seperti itu. Ayah, jadi maksudmu bahwa Tuan Ye setara dengan 4 dewa perang? Tepat sekali. Jika keluarga Liu kita dapat menempel pada pusat kekuatan ini, kita bisa menjadi salah satu klan keuangan teratas di Longbul. Semua orang tahu, aku Lin Taishan hanya memiliki satu putri ini, Lin Xiyun. Hari ini, akhirnya tiba saat aku bisa mempercayakannya kepada orang lain. Sekarang, aku tidak pandai bicara, jadi aku tak akan bicara banyak lagi. Kuharap pasangan muda ini kebahagiaan yang sempurna. Suami istri hidup rukun. Bersulang. Terima kasih. Terima kasih kepada semua kerabat dan teman karena telah meluangkan waktu dari kesibukan kalian untuk menghadiri pernikahan putraku Xiao Yongxuan. Xiao Yongxuan dan Lin Xiyun. Kuharap kalian berdua 100 tahun harmonis dan seumur hidup bahagia bersama. Saya Xiao Xihai hari ini benar-benar sangat gembira. Untuk kalian semua. Kami menerima undangan yang mengatakan harus diserahkan secara pribadi kepada Sang Master. Dewa Abadi Ye Bexuan akan segera tiba. Orang yang mengejutkan Jiang Cheng, Ye Bexuan Dewa Abadi Ye, juga akan menghadiri pernikahan keluarga Xiao saya. Di Jiang Cheng, keluarga Xiao saya adalah yang paling berpengaruh. Siapa yang berani menentang kami? Apa katamu, Ipar? Ye Bexuan datang. Orang yang bisa memanggil Guntur Suci Ye Bexuan, siapa lagi? Di Jiang Cheng ini, siapa lagi? Yang berani menyebut dirinya Dewa Abadi, pemimpin geng naga hitam Wang Hilong, mempersembahkan Jiokrawi Dinasti Ming, Ketua grup Rongxin, mempersembahkan Budia Emas bertahta Jiok Dinasti Qing.
Keluarga Ma dari Jiangcheng mempersembahkan vas porselen biru putih dinasti Song. Aku mempersembahkan peti mati. Semoga leluhur Zhao naik pangkat dan makmur, keberuntungan besar dan nasib baik. Kurang ajar. Kau siapa? Beraninya kau mengganggu pernikahan anakku. Ayah, dia Yevan yang kukatakan padamu. Yevan itu? Jadi kau Yevan? Bukankah dia sudah mati? Aku sendiri melihatnya dimasukkan ke dalam karung goni dan dibuang ke sungai Lancang. Memang aku pernah mati. Alasan aku tidak mati adalah untuk kembali dan membalas dendam padamu, orang tua bangka. Di seluruh negeri naga, kaulah satu-satunya yang berani menentang keluarga Xiao. Karena kau begitu bersemangat untuk menentang keluarga Xiao, maka aku akan menuruti keberanianmu. Seseorang. Petahkan dulu anggota tubuhnya. Lalu aku ingin dia melihatku menikahi Si Yun. Berhenti. Nona tertua dari keluarga Liu. Sepertinya kau berniat untuk melindunginya. Ini sepertinya bukan sesuatu yang harus kau pedulikan. Yang harus kau lakukan sekarang adalah segera meminta maaf. Dan mungkin kau bisa menyelamatkan keluargamu Xiao. Jika aku mengerti dengan benar, jika aku tidak segera berlutut dan meminta maaf, dia akan memusnahkan keluargaku Xiao. Benar, mengesankan. Belum lagi keluargaku Xiao akan bertemu dengan sosok hebat di atas segalanya malam ini. Naik ke langit dalam satu lompatan. Bahkan hanya berdasarkan fondasi keluargaku Xiao. Makmur dan tak tergoyahkan selama 50 tahun, kecuali dia punya identitas agung yang tak terkalahkan. Kalau tidak apa yang dia miliki, untuk memusnahkan keluarga Xiao, omong kosongnya. Tuan muda Xiao, kusarankan kau sekarang untuk tidak begitu sombong, meskipun keluarga Liu adalah salah satu dari 4 keluarga besar Jiangcheng. Semua orang di Jiangcheng tahu bahwa keluarga Xiao adalah keluarga terkuat di Jiangcheng. Kau hanyalah nona tertua dari keluarga Liu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membentakku? Begitukah? Bagaimana denganku, Patriark Su? Mengapa kau di sini? Aku datang ke sini hari ini untuk memberimu pelajaran. Kau yang bodoh. Dungu. Bukankah dia hanya Yevan? Kau mengenalnya? Zhu tua tak perlu membuang napas padanya. Ya Tuan Ye, Zhu Belchen. Apakah kau di sini hari ini untuk membuat masalah? Orang tua ini tidak punya niat seperti itu. Tapi jika kau ingin menyentuh Tuan Ye, keluarga Xiu akan melindunginya. Kau dan aku sama-sama di antara 4 keluarga besar Jiangcheng. Kenapa berebut orang luar ini? Kalian benar-benar buta. Tuan Ye bisa mengubah tangannya menjadi awan dan membalikannya menjadi hujan dengan jentikan jarinya. Dia bisa membakar habis keluarga Xiao. Jadi, sekarang 2 dari 4 keluarga besar Jiangcheng ada di pihakku. Bisakah aku membawa Si Yun pergi sekarang? 4 keluarga besar Jiangcheng, Shaolin Zhou dan Liu. Kau sudah menemukan 2 keluarga untuk mendukungmu. Tapi, ini hanya seri 2-2. Jangan sombong, nak. Begitukah Lin Taishan? Aku bertanya padamu sekarang, kau di pihak siapa? Aku memilih untuk berdiri bersama Yevan. Bagus, belum terlambat untuk beralih pihak. Lin Taishan, apa kau rela membiarkan putri kesayanganmu menikahi pria ini? Siapa yang akan dia nikahi belum pasti. Bagus, Yevan, aku tidak menyangka keluarga Zhu dan keluarga Liu ada di pihakmu. Bawa Lin Si Yun dan pergi. Ayah, bagaimana kau bisa membiarkannya membawa Si Yun pergi? Si Yun adalah menantu perempuan keluarga Xiao kami. Dasar tidak berguna. Kau selalu membuat masalah untukku. Renungkan tindakanmu. Keluar. Kalian benar-benar bisa menemukan kami. Kau juga seorang seniman bela diri, nak. Seniman bela diri. Omong kosong apa itu? Tidak banyak keahlian, tapi banyak bicara. Perkenalkan dirimu. Aku dari salah satu dari 3 keluarga besar kota Kekaisaran, Jiang Jia. Namaku Jiang Hengdu. Sekarang kau punya 2 pilihan. Tunduk padaku atau mati. Pilih. Apa maksudmu? Sederhana saja. Apakah kuali Shenong ada padamu? Ya, tepat di tanganku. Jadi, kau benar-benar seorang alkemis. Memang, kalau begitu aku akan bicara belak-belakan. Keluarga Jiang kami kebetulan membutuhkan seorang alkemis. Apa untungnya bagiku jika kau tunduk padaku? Kau akan mendapat perlindungan dari keluarga Jiang, memastikan kau punya lebih banyak uang daripada yang bisa kau belanjakan. Mobil terbaik, tidur dengan wanita tercantik. Begitukah?
Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu pilihan juga. Pilihan apa? Aku akan mengampuni nyawamu. Yevan, kau benar-benar lancang. Apa kau tahu siapa aku? Sepertinya kau tidak mau menerima tawaranku. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain mengantarmu ke alam baka. Dasar manusia tak tahu diuntung. Aku ingin tahu, apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengatakan hal seperti itu? Wei Dong, bunuh berandal ini. Baik. Apa anaknya jadi anjing? Inilah yang terjadi pada anjing. Bos, aku salah. Aku tidak tahu kau. Kau adalah seorang Grandmaster bela diri. Sudah kubilang aku bukan seniman bela diri, apalagi Grandmaster bela diri. Ingat ini, aku seorang kultivator. Aku dipanggil Dewa Mistik Utara. Juga dipanggil Ye Biksuan. Dewa Abadi. Bukan? Dewa Abadi. Aku benar-benar tidak tahu. Kau adalah seorang Dewa Abadi. Dewa Abadi, ampuni hidupku. Yang mulia Abadi. Kalau begitu izinkan aku bertanya ini. Apakah kau bersedia tunduk padaku? Aku bersedia. Aku bersedia tunduk pada Dewa Abadi. Mulai sekarang keluarga Jiang, ibu kota kekaisaranku, akan menjunjung Ye Biksuan sebagai tuan kami. Bagus, kalau begitu aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Pergi. Wu Jing. Hei, kau mengangguk-angguk. Apa yang kau lakukan? Melihat lukisan. Kenapa kau mengangguk-angguk sambil melihat lukisan? Lukisan yang sangat berharga. Aku yakin kau belum pernah melihat yang seperti ini, kan? Lihat caramu berpakaian. Orang udik sepertimu mungkin belum pernah melihat lukisan semahal ini. Xiao Jing, jangan kasar. Jangan kasar, tuan muda, cucu perempuanku, masih muda dan belum mengerti apa-apa. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kakek, kau tak perlu sopan kepada orang seperti ini. Kurasa dia hanya datang untuk membuat masalah, masuk ke apotek kami, berkeliaran, dan tidak membeli obat apapun. Kurasa dia mengincar harta kita. Tuan muda, aku baru saja melihat kau melihat lukisan ini, sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Apa maksudmu? Karena lukisan itu palsu, bajingan. Apa katamu? Lukisan ini, yang mulia Abadi, diperoleh dari pelelangan di Prancis. Lukisan ini telah dinilai oleh ratusan ahli. Ini adalah harta berharga Allah Wahyauku. Kau datang ke sini dan bilang, itu palsu. Apa kau menyiratkan para ahli itu lebih rendah daripada bocah ingusan sepertimu? Para penilai itu pasti buta seperti kelelawar. Bagus, luar biasa. Tuan muda, jika kau tidak bisa memberikan bukti bahwa lukisan ini palsu, kau tidak akan bisa pergi dari Allah Wahyau. Kakek, aku akan memberi pun ini pelajaran. Berhenti. Kekuatan yang lumayan, tapi kurang stamina, aliran darahmu stagnan. Jika kau terus berlatih teknik cacat ini, menstruasi yang tidak teratur adalah masalah terkecilmu. Kau akan mempertaruhkan nyawamu. Awas. Mengeluarkan ki sejati. Ini seorang Grandmaster bela diri. Tuan, saya minta maaf. Kami gegabah. Saya minta maaf kepada Anda. Permintaan maaf tidak diperlukan. Akan kukatakan, kenapa lukisan ini palsu? Lihat ini. Ini polister. Maaf Tuan. Saya salah tentang Anda. Saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Ku bilang, permintaan maaf tidak diperlukan. Aku kesini untuk obat. Tolong tebus resep ini. Untukku, kami punya semua herba yang terdaftar di sini. Tapi kami kehilangan satu. Yang mana? Kapulaga rempah surgawi. Ini sangat langka dan sulit ditemukan. Apakah kau tahu di mana aku bisa menemukannya? Sejauh yang aku tahu, tabit kekaisaran hanya punya satu. Aku mengerti. Kakek, bagaimana pemuda ini memiliki jingki yang begitu kuat? Xiao Jing, kau selalu dimanja dan kurang hormat. Apa kau tahu kultivasi pemuda ini? Sudahkah kau mencapai level apapun? Level apa? Setidaknya level Grandmaster. Level Grandmaster? Dia sangat muda. Bagaimana mungkin?
Jika dia pergi ke tabib kekaisaran, takutnya lebih banyak buruk daripada baik. Pemberitahuan hadiah. Putriku menderita penyakit aneh, sangat membutuhkan tabib yang ahli. Jika kau bisa menyembuhkannya, aku akan menghadiahimu dengan kapulaga rempah surgawi. Putriku bersedia menikahi penyelamatnya. Kesempatan yang begitu beruntung. Kau dengar putri tabib kekaisaran, sangat cantik. Hadiah ini tidak mudah didapatkan. Jika kau tidak bisa menyembuhkan penyakit Nona Lu, kau akan masuk secara vertikal dan keluar secara horizontal. Tidak mungkin seserius itu kan? Tidak, orang-orang yang masuk sebelumnya. Kau tidak tahu, beberapa mengaku sebagai tabib ajaib. Yang lain menyebut diri mereka pakar medis asing. Dan mereka semua berakhir dengan kaki patah, digotong keluar. Penyakit ini, aku bisa menyembuhkannya. Anak muda, kaulah yang menerima pemberitahuan hadiah kan? Betul. Semua orang di sini tahu aturan lu. Semua yang hadir menyadarinya. Jika kau tidak sanggup, aku akan sangat marah. Konsekuensinya akan parah. Jadi aku memberimu kesempatan untuk mundur. Aku akan menanyakan satu pertanyaan saja. Jika aku menyembuhkan penyakit putrimu, kapulaga rempah surgawi akan kau berikan padaku. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkan putriku, kapulaga rempah surgawi tentu saja menjadi milikmu. Aku bahkan akan menjodohkan putriku denganmu. Ditambah mas kawin 100 juta. 100 juta itu juga boleh. Aku hanya menginginkan kapulaga rempah surgawi. Itu tidak perlu. Tuan Wu, bagaimana keadaan Nona Muda? Tanda-tanda vital Nona Muda. Nona Liu menurun. Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Tolong cepatlah. Nah, gejala yang diderita putri Anda adalah Tuan Cho, aku selamanya berterima kasih karena Anda telah turun gunung untuk mengobati putriku. Lu selamanya berterima kasih. Dia akan menggunakan akupuntur. Ini adalah teknik jarum 9 yang. Apa itu jarum dewa 9 yang? Teknik jarum 9 yang adalah harta karun negeri nagaku. Tujuan seumur hidup setiap generasi praktisi pengobatan Tiongkok. Harta yang didambakan dikatakan dapat membuat pasien memulihkan energi vital mereka, menjadi kebal terhadap semua penyakit, dan bahkan menyebabkan kebangkitan. Bukankah itu hilang? Bagaimana kau bisa mengenalinya? Tak salah lagi, aku pernah melihatnya di sebuah buku kuno. Aku pernah melihat catatannya, tercatat. Untungnya aku telah memenuhi harapan. Penyakit Nona Lu telah disembuhkan olehku. Terima kasih Tabib Dewa Chow. Bolehkah aku bertanya Tabib Dewa, apakah yang baru saja kau lakukan jarum dewa 9 yang? Tepat sekali. Memang benar jarum dewa 9 yang. Aku telah tercerahkan. Nah, aku telah menyembuhkan penyakit Nona Lu. Sembuh sekarang. Sekarang segera berlutut dan kosong 3 kali padaku. Lalu patahkan lenganmu dan pergi dari sini. Kau benar-benar menyembuhkannya. Tentu saja. Lihat semuanya Nona Lu dia. Tanda-tanda vitalnya telah menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Aku melakukan jarum dewa 9 yang. Jarum dewa 9 yang. Menggelikan. Untuk menyembuhkan penyakit ringan seperti itu, kau kehabisan napas dan bermandikan keringat. Berhentilah berpura-pura. Aku tak bisa menyembuhkannya. Dan kau juga tidak bisa. Lu ya, apa kau ingat apa yang kukatakan padamu sebelumnya? Tuan Ye, tolong lupakan masa lalu dan selamatkan putriku. Aku akan memberimu hadiah besar. Berlutut, jangan dengarkan dia. Nona Hu sudah tak tertolong lagi. Bahkan jika guru gua ada di sini, itu tak akan ada gunanya. Apalagi sampah ini. Tutup mulutmu. Jika bukan karenamu. Awalnya, penyakit King Mei tidak begitu parah. Setelah kau ikut campur, itu benar-benar meletus. Aku salah menganggapmu seorang master. Sekarang tampaknya kau memang seperti yang dikatakan Tuan Ye. Dikatakan, kau hanyalah orang di sudut jalan dan pasar. Tuan Ye, tolong demi putri yang tak berdosa. Selamatkan dia, bangun. Aku bertanya padamu, ketika putrimu masih kecil, apakah dia pernah tak sengaja menelan sesuatu, seperti jamu, atau mungkin benda seperti manik-manik? Ya, saat Rongrong berumur 8 tahun, dia pernah pergi bermain, secara tak sengaja, terjatuh ke dalam sumur tua. Setelah dia diselamatkan, gadis itu terus mengoceh, mengatakan bahwa dia telah menelan manik-manik, tapi kemudian kami pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan tidak menemukan apapun di dalam tubuhnya. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menghidupkan kembali orang mati, kembali hidup. Manik Millennium, ini hal yang bagus. Baiklah. Lihat baik-baik semuanya. Nona Ludia, tanda-tanda vitalnya telah kembali.
Ayah, mereka semua di sini untuk mengobatimu ayah, disewa oleh ayahmu. Kimi, kau benar-benar baik-baik saja sekarang, terutama Tuan Ye ini. Dia yang menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin? Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Tabib Dewa Yi, tolong ampuni aku. Aku tidak tahu kau seorang Grandmaster bela diri. Aku bersedia minta maaf. Terlambat. Aku akan melumpuhkan tanganmu. Apakah kau menyerah? Aku menyerah. Tabib Dewa Yi. Terima kasih Tabib Dewa Yi karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tabib Dewa Yi. Tuan Lu, penyakit putrimu telah sembuh. Bisakah kau memenuhi janjimu? Tentu saja, aku akan menjodohkan putriku denganmu dan memberimu 1 miliar sebagai mas kawin. Bukan itu yang aku bicarakan. Ini pala surgawi yang harum. Baiklah, pala surgawi yang harum. Tidak masalah, bawalah pala surgawi yang harum. Hanya tabib dewa sepertimu yang layak untuk obat dewa seperti itu. Pala surgawi yang harum tumbuh di puncak kutub utara. Hanya tumbuh satu setiap 500 tahun. Sungguh luar biasa. Terima kasih. Tuan Ye, kau di sini. Bagaimana dengan ramuan itu yang kuminta kau siapkan terakhir kali? Aku mendapatkan pala surgawi yang harum. Ini benar-benar pala surgawi yang harum. Orang tua ini juga melihatnya untuk pertama kali dalam hidupku. Bawakan aku ramuan itu. Cepat. Sudah siap. Ini, berapa harganya? Ini adalah hadiah dari keluarga Wu kami untukmu. Bagaimana aku bisa menerima ini untuk berkenalan dengan Grandmaster bela diri sepertimu? Benda kecil ini bukan apa-apa. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Ramuan ini, tolong kirimkan ke Kaisar satu sore ini. Baiklah, kenapa aku belum melihat Nona Wu Jeng? Dia pergi berlatih dengan guru, tidak akan kembali sampai sore. Kenapa kau tidak tinggal untuk makan? Aku akan menyuruhnya meminta maaf kepadamu secara langsung. Tak perlu makan malam. Aku akan meninggalkan sesuatu untuknya. Dia akan mengerti ketika melihatnya. Selamat tinggal. Kiki, bagaimana perasaanmu? Ibu, rasanya dadaku sudah tak sesak lagi. Jantungku tak sakit lagi. Benarkah? Ya. Dokter, cepat periksa putriku. Tolong periksa dia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh luar biasa. Semua indikator Kiki telah kembali normal. Ini, bagaimana mungkin? Ini sebuah keajaiban. Tak pernah terdengar dalam sejarah kedokteran. Kiki, kamu sudah sembuh. Ibu, apakah aku sembuh? Sembuh total. Ayah, aku dengar beberapa hari lagi, Kota Jiang akan menyelenggarakan Ye Bexuan itu. Aku tahu, Yang Mulia Abadi ini akhirnya akan menunjukkan dirinya. Jika keluarga Shao kita bisa berkenalan dengan Yang Mulia Abadi ini, maka keluarga Shao kita pasti akan makmur. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya ayah, kalau begitu lupakan saja Ye Fan yang tak berarti itu. Bahkan meratakan seluruh Jiangzheng. Bukanlah apa-apa. Apa masalahnya? Ku dengar, perjamuan Yang Mulia Abadi ini diselenggarakan oleh keluarga Liu. Aku harus mencari tahu lebih banyak dan mencari kesempatan untuk bertemu dengan Yang Mulia Abadi ini terlebih dahulu. Aku bersedia menawarkan separuh aset keluarga Shao untuk berkenalan dengan Yang Mulia Abadi ini. Separuh aset kita. Ayah, bukankah itu terlalu banyak? Anak bodoh, apa yang kau tahu? Yang Mulia Abadi ini memiliki kemampuan luar biasa. Jika dia bisa menjadi pendukung kita, maka keluarga Shao kita akan sepenuhnya naik daun. Saat itu, lupakan Jiangzheng, bahkan seluruh negeri naga harus memberiku sedikit rasa hormat. Ayahku punya pandangan jauh ke depan. Aku mengagumimu, nak. Jika aku tak salah, Yang Mulia Abadi ini sudah ada di Jiangzheng. Ingat, tetap rendah hati untukku belakangan ini. Jangan memprovokasi mereka yang seharusnya tidak kau provokasi. Ya, aku mengerti ayah. Tapi, keluarga Liu akan memperkenalkan Yang Mulia Abadi kepada kita kan?
Jangan khawatir di pernikahan nanti. Aku dan keluarga Lim memang sempat sedikit berkonflik. Namun, kami berdua telah berada di Jiangzhou selama 30 tahun. Jadi dia tetap akan memberiku sedikit muka ini.